Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Said Akhtar. Dari Saratullah Yahya, bisa dipanggil Akhtar. NIM 114200084 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2020. Praktikan Sistem Informasi Lingkungan, Blok 5. Pada kali ini aku bakalan memberikan tutorial dalam eh, menggunakan ArcGIS. ArcGIS yang dimana untuk membuat peta administrasi. Jadi pertama-tama yang kita lakukan, ketika kita membuka ArcGIS pasti akan muncul tampilan seperti ini. Lalu langkah pertama yaitu kita klik blank map, lalu kita klik OK. Oke, sudah seperti ini. Lalu kita klik layers, klik kanan pada layers, lalu kita set properties, lalu kita klik ini WGS 1984 UTM zone, dan zonanya itu menyesuaikan dengan peta yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan peta Tasikmalaya sehingga untuk zonanya sendiri itu masuk ke dalam zona 49S. Oke, kita apply, sudah terinput, lalu oke. Lalu selanjutnya itu kita masukkan peta yang akan kita gunakan pada ArcGIS, di mana dapat menggunakan add data. Lalu di sini saya menggunakan ini peta saya, di add, lalu akan muncul seperti ini. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita bakalan menyocokkan koordinat pada peta dengan koordinat yang ada di pojok kanan bawah sini. Ini kalau kita di sini itu masih belum sama. Jadi yang akan kita lakukan yang pertama yaitu kita add control point, lalu kita zoom. Kita klik, kita zoom out, lalu kita klik kanan, input X and Y, lalu sesuaikan dengan koordinat yang ada pada peta. Di sini X-nya 200, 100, dan untuk Y-nya sendiri itu 9195990. Lalu oke, sudah terinput. Lalu untuk penginputan georeferencing ini bebas, tapi minimal 2 titik. Yang dimana lebih disarankan yaitu titik yang paling pojok sisi ujung kanan atas dan kiri bawah ataupun sebaliknya. Kita klik kanan, input X dan Y. Kita masukin lagi seperti tadi. Di sini koordinat X-nya 188.00, koordinat Y-nya 9175990. Kita klik OK. Oke, di sini udah terinput 2 titik ya. Di sini titik 2, di sini titik 1. Lalu ketika sudah melakukan hal tersebut, kita klik kiri pada georeferencing, lalu update georeferencing, yang dimana ini berguna untuk agar titik koordinat pada peta dengan koordinat yang ada di pojok kanan bawah ini menjadi sama. Kita cek, oke udah sama, kurang lebih sudah sama ya sama titik koordinat aslinya pada peta. Lalu selanjutnya di sini kita membuat batas administrasi, yang dimana saya akan membuat batas administrasi dari yang bagian ini Kecamatan Mangkubumi warna hijau, lalu Kecamatan Cideluk dan Kecamatan Tawang Cidelung. Oke. Lalu cara pembuatannya yaitu yang pertama kita buka di katalog. Di sini kita bebas memilih folder yang mana untuk file dari batas administrasi sendiri. Saya menggunakan yang ini, lalu kita klik kanan, new, lalu kita pilih save file. Di sini saya kasih nama save file. Di sini saya kasih nama administrasi Tasik. Lalu untuk fitur type-nya itu menggunakan polygon. Lalu untuk description-nya, spatial reference-nya kita menggunakan sesuai yang kita pakai tadi di untuk Axial Coordinate System. Kita klik OK. Sudah terinput, lalu OK. Lalu selanjutnya untuk membuat batas administrasinya itu kita klik kanan pada tulisan administrasi Tasik ini, lalu kita edit features, lalu start editing. Lalu
Selanjutnya, yaitu kita buka Creator Features. Di sini udah masuk kan administrasi tasik. Kita klik kiri, lalu kita klik kiri pada poligon. Oke. Lalu kita membuat batas administrasi pada daerah ini. Oke. Lalu sudah jadi seperti ini. Lalu selanjutnya, untuk yang kedua itu kita bisa memilih klik kiri pada bagian ini, lalu kita pilih bagian hollow agar dia itu transparan. Lalu untuk outline colornya itu sesuka kita. Sedangkan di sini saya akan menggunakan warna ini, tourmaline green. Oke, white-nya saya kasih 3. Oke, sudah. Lalu langkah selanjutnya itu kita, ini kan dia satu poligon ya. Lalu selanjutnya sebelumnya kita gunakan editor. Lalu kita stop editing. Save. Oke. Kira-kira bentuknya seperti ini. Oke. Ini udah kelihatan ya bentuk peta kita. Lalu selanjutnya yaitu kan ini masih hanya satu doang. Sedangkan di dalam satu plottingan peta kita ini ada 3 wilayah kecamatan, ada 3 wilayah administrasi. Sehingga selanjutnya yang kita lakukan itu adalah memisahkan wilayah administrasi tiap kecamatan. Yang dimana caranya itu bisa dengan menggunakan pertama klik kanan pada administrasi tasik. Lalu selanjutnya kita edit features, lalu start editing. Oke. Setelah itu kita buka create features. Nah, setelah itu pada bagian ini kita akan menggunakan cut polygons, yang dimana itu menggunakan untuk membagi poligon yang telah kita buat pada plottingan peta ini. Kita pakai cut polygon, lalu kita bagikan sesuai batas administrasi. Ini kan sudah baru terbagi menjadi 2. Lalu selanjutnya kita cut polygon lagi untuk memisahkan wilayah antara wilayah yang kecamatan Cideng dengan kecamatan Tawang. Di 3 wilayah. Lalu selanjutnya yaitu kita pencet lagi di editor. Lalu kita stop editing, kita save. Jika kita lihat kembali di sini, itu ada 3 wilayah administrasi. Ini administrasi dibagi menjadi 3. Oke, lalu untuk pembuatan batas administrasi seperti itu. Lalu selanjutnya kita membuat jalan. Kita membuat jalan pada wilayah administrasi kita. Jadi cara yang membuat jalan itu hampir sama seperti tadi. Kita buka katalog, lalu kita buka folder yang kita pakai. Lalu selanjutnya kita new, lalu save file. Lalu selanjutnya yaitu kita beri nama jalan Tasik. Oke. Lalu untuk fitur type-nya kita menggunakan polyline. Dan untuk description spatial reference-nya sama seperti tadi, kita menggunakan WG 1984 UTM Zone 49S. Kita klik OK, lalu OK. Lalu di sini akan muncul di layers ini ada jalan Tasik. Lalu di create features, kita klik kanan jalan Tasik. Lalu kita edit features. Stop editing dulu. Lalu jalan Tasik. Kita edit features, lalu start editing. Lalu kita buka create features. Di sini sudah masuk jalan Tasik. Kita pilih yang lain. Lalu kita pilih plot jalan yang ada pada tiap batas administrasi lain. Saya contohnya seperti ini. Untuk jalan Tasik. Kita lakukan hal yang sama pada wilayah yang ini. Juga pada wilayah yang kecamatan Tawang. Kita klik kiri pada bagian ini.
Lalu di sini ada banyak pilihannya ya, ada banyak pilihannya. Lalu kita beri yang highway saja, berwarna merah. Lalu untuk white-nya kita beri 2. Di sini ada berwarna merah, di sini juga ada berwarna merah. Lalu selanjutnya kita editor, stop editing. Oke, kita save. Lalu jika tampilannya, jika bagian petanya ini dihilangkan, akan seperti ini. Oke, jadi di sini kita sudah mendapatkan mulai dari batas administrasi, lalu juga kita juga sudah mendapatkan jalan pada tiap batas administrasi. Oke, lalu selanjutnya yaitu kita akan mengupload sungai. Kita akan mengupload sungai dan caranya hampir sama seperti tadi. Kita menggunakan buka katalog, lalu kita klik folder kita yang kita gunakan, lalu new, lalu kita klik save file. Di sini kita menggunakan sungai Tasik. Oke, lalu fitur type-nya sama seperti tadi polyline dan spatial reference-nya sama seperti tadi. Sudah, kita oke. Lalu kita memplotting sungai pada daerah ini. Saya akan memplotting beberapa sungai di dalam peta administrasi ini. Lalu cara sama seperti tadi, kita klik kanan pada sungai, nama sungai kita, lalu edit features, lalu start editing. Lalu kita create features, di sini muncul sungai Tasik, kita klik kiri sungai Tasik, lalu klik kiri pada line. Lalu kita buat seperti tadi. Langkah selanjutnya kita bisa memilih untuk dari ini sendiri, untuk simbolnya sendiri, lalu saya menggunakan simbol ini dengan berwarna biru, dengan weight-nya tebalannya 2, klik OK. Oke, jadi sudah mulai dapat dilihat terplot beberapa aliran sungai pada tiap batas administrasinya. Lalu setelah itu kita klik editor, lalu stop editing, lalu kita save. Selanjutnya kita akan mengupload untuk dari simbol. Untuk dari simbol sendiri, kita gunakan katalog lagi, buka katalog di kiri. Lalu kita klik kanan pada file yang kita gunakan, folder yang kita gunakan, maksud saya. Lalu kita klik new, lalu save file. Lalu selanjutnya ini saya berikan simbol Tasik. Lalu untuk fitur type-nya kita gunakan point. Lalu untuk spatial reference-nya kita menggunakan sama seperti tadi. Masukkan WGS 1984 TM Zone 49S. Klik OK. Lalu di sini sudah muncul di bagian layers itu ada simbol Tasik. Kita klik kanan. Lalu kita klik kanan simbol Tasik. Edit features, start editing. Lalu di sini di create feature ada sudah masuk simbol Tasik. Kita klik kiri, lalu kita klik kiri pada poin. Di sini contohnya saya akan mengupload daerah sini. Lalu juga saya akan mengupload untuk daerah yang ada di sini. Lalu untuk di sini juga saya akan mengupload satu di sini. Oke, sudah. Setelah itu, langkah selanjutnya yaitu kita bisa sama seperti tadi, kita bisa memilih simbolnya. Yang dimana saya akan menggunakan simbol circle 3. Lalu untuk warna sendiri saya akan menggunakan warna pink. Setelah itu kita klik OK. Lalu setelah selesai kita klik editor, lalu stop editing. Klik yes. Lalu jadinya seperti ini jika peta asli Tasiknya kita hilangkan. Selanjutnya yaitu kita masuk ke file, kita save as. Lalu saya menggunakan folder ini untuk nge-save file peta saya. Saya beri nama peta underscore. Nah,
nama saya. Lalu selanjutnya kita save dan oke, untuk pembuatan peta administrasi mulai dari batas administrasi, lalu juga sungai, jalan dan juga simbol itu sudah selesai. Jadi untuk pembuatan peta pada kali ini itu sudah selesai, sehingga dapat kita tutup saja hard disk-nya.